Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi? Warawadadhul jibalu syummu min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami. Jadi begini, kalau hati manusia biasa, begitu dia mulai bisa membedakan arah, itu berbarengan mulai muncul hubbud dunia. Bayi dikasih duit $100, ya ketawa. Dikasih Rp1.000, ketawa sama, nggak beda. Nah, begitu mulai tamyiz, sedikit mengenal uang, itu mulai masuk itu hubbud dunia. Berbarengan masuk penyakit hati, tapi belum kena dosa. Mulai ada iri, dikit-dikit. Itu ajaib itu, memang Allah bikin begitu. Allahu Akbar Jalla Jalaluh. Terus naik. Puncaknya begitu akil balik. Nah ini sempurna sudah. Hubbud dunianya sempurna. 3 itu kalau sudah akil balik itu. Hubbud dunianya kamil. Penyakit hatinya mulai hasud, iri apa segala macam sudah lengkap. Tambah lagi setan masuk. Buktinya tidurnya mimpi basah, kan setan masuk itu. Dah, makanya saya dengar dari Mu'allim Dimyati, beliau dengar dari Maulana Imam, dari Habib Abdullah Al-Kaf juga. Keduanya mendengar dari Maulana Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Di antara tarbiyah masyayikhnya Habib Abdul Qadir itu, kalau anak sudah mulai balik, seluruh keluarganya kumpul. Tanya zaman dulu itu. Kumpul, semuanya ngasih nasihat sambil nuding tangan gini. Mulai saat ini kamu dikhitab oleh Allah, mulai dicatat dosamu, terus sampai nangis itu anak itu. Biar terkesan gitu, sadar bahwa dia mulai menjadi mukallaf, dosanya sudah mulai dicatat. Ini penting ini, sebab saat akil balik itu kuat-kuatnya syahwah, kuat-kuatnya hubbud dunia, mulai merasuknya penyakit hati. Dan ditambah lagi penyakit rada-rada gila. Itu kan hadisnya Nabi, asy-syabab syu'batun minal junun, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya anak muda nggak pernah pikir panjang kan, nyawa itu udah nggak dipikir. Saat itu makanya bagus sekali saat begitu dimasukkan ke pesantren, itu benar sudah itu. Di mending ada pengekangan. Kalau ditaruhnya di sekolah umum yang campur laki perempuan, sama aja hidangan lengkap di depan itu. Makanya yang bagus kalau sudah akil balik masukkan ke pesantren salaf, biar syahwatnya agak tertekan. Udah, sekarang buat kita ini yang sudah lewat masa muda. Begitu nikah, mulai tersalurkan syahwat, tambah umur, masuk umur 40 tahun. 40 tahun ini usia penentu. Kalau baik, ya baik sampai mati. Kalau tidak baik, biasanya tidak baik sampai mati. Bidayah tamkin itu 20. Bidayah itu tamkin, tapi tamkinnya umur 40. Tuh bagus, cakep sudah kalau masuk tariqah itu. Dan kalau pendapat saya sih harus sudah 40, sudah harus mulai suluk. Kalau tidak ya kapan lagi? Apakah hubbud dunianya hilang? Belum. Apakah setannya sudah lari? Belum. Kalau tidak dilawan dengan tariqah ya tidak hilang. Setannya masuknya lewat jalan darah. Makanya harus ada tirakat, harus ada puasa, baca ini, ziarah wali, segala macam sudah. Buat menekan itu. Udah, buat menekan ya. Bisa hilang, bisa. Itu di tariqah itu ada namanya malam penganten. Bukan penganten laki perempuan, bukan. Jadi begitu si murid ini menyelesaikan Aqabah itu zaman Abah dulu, setelah Imam Habib Abdullah dibaca itu namanya kitab Masalikus Sawiyah. Aqabah 1, Aqabah 2, Aqabah 3. Jadi halangan orang tariqah pertama, kedua, ketiga, terus begitu sampai ke nafsu mutmainnah, itu ada malam pengantin orang-orang tariqah. Itu biasanya
minim itu, minimal dia akan dihadiri oleh masyayikh tariqah. Bisa dihadiri Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, bisa dihadiri yang atasnya lagi Habib Abdullah bin Hussein, Habib Abdurrahman bin Abdullah, Syedh Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali. Yang saya pelajari, malam pengantin orang-orang tariqah itu di zaman Abah ya, zaman Abah saya dulu, itu datangnya aneh-aneh itu. Saya nggak nyebut nama, takut jadi gurur di keluarganya. Ini yang saya ceritakan sudah mati semua orangnya, tapi keluarganya kan masih hidup. Ada yang unik, diperintah oleh Sayyidul Walid Habib Abdullah bin Fiqih, kamu kawal saya, jangan pulang. Ini fisiknya orang yang disuruh ini lemah ini. Mobilnya udah tahun berapa? 45 atau 50. Kuno mobilnya. Nurut tapi dia, kawal saya, jangan pulang. Udah kawal. Secara akal nggak ada faedah ini. Orang ceramah dikawal buat apa? Nggak ada faedahnya. Cuma Saudara Imam Habib Abdullah dulu itu selalu mendidik murid-muridnya untuk taslim. Wasallim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaihim wadihun bil adillati. Kalau guru sudah memberi perintah, hati-hati. Perintah loh ya, bukan tawaran, perintah. Hati-hati, ada apa-apa itu. Barangkali saat itu malam pengantin. Malam pengantinnya orang tariqah. Ajib ini orang, sampai ngantuk-ngantuk gitu. Sudah selesai pulang. Rumahnya agak jauh. Capean dia. Sampai di rumah. Ini sampai saya datangi rumahnya sama akhi Habib Muhammad. Penasaran saya dengan kejadian ini. Datangi rumahnya, saya tanya aslinya kejadiannya bagaimana. Dia lagi sendirian di ruang depan rumahnya, lagi kecapean gitu. Ruhul Imam Sabr al-Kutub al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Ya Allah, ya galatan. Wah itu sama al-jibalus syum, gunung-gunung tinggi berisi emas, tidak bisa dibandingkan dengan bertemu ya Allah dengan wali min auliyaillah. Yang datang wali asli, bukan jin, bukan setan, bukan perumpamaan wali, misal dah asli datang. Kaget ini orang. Sayangnya nggak bisa ngomong, sudah kaget. Semamul Habib nggak tahu ngomong apa, nggak diceritakan ke saya. Dia diem dengarkan. Lama di ruang depan rumahnya. Terus saya pulang bau wangi itu ruangan. Ya asli Ruhul Aulia Mu'attar, bau wangi. Besoknya langsung ke Malang. Minta ketemu Sayyidul Walid. Ini aneh lagi, langsung ditemui. Begitu masuk ke ruang Bukhari, Saudara Imam bilang, ya fulan, kalau kamu dirawi ya saya, salaman. Jangan diem, kaget. Belum cerita itu. Itu yang saya bilang, malam pengantin orang-orang thariqah. Datangnya nggak tahu kapan. Karena amalan apa nggak jelas. Kadang amalan kita sangka amalannya luar biasa, Allah nilai biasa-biasa saja. Kadang amalan kecil Allah menilai luar biasa. Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Mudah-mudahan hati saya, anak cucu saya, Anda semua dibuka oleh Allah Ta'ala. Tidak hanya merasakan manisnya dunia, tapi bisa merasakan manisnya iman. Tidak hanya merasakan enaknya makan, tapi bisa merasakan enaknya zikir kepada Allah. Tidak hanya merasakan sejuknya air, tapi bisa merasakan sejuknya sholawat ala Nabi Muhammad. Tidak hanya merasakan nikmatnya bermimpi wanita, tapi dirasakan nikmatnya bermimpi Rasulullah. Dibuka hati saya, Anda, anak keturunan saya, murid Anda, tetangga saya, tetangga Anda, seluruh umat Nabi Muhammad. Dibuka hatinya biar mengenal Allah, mengenal Allah, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal wali-wali Allah, mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada wali-wali, bersih hatinya, tidak ujub, tidak riya, tidak kibir, amalnya tidak karena orang, mengenal amal karena Allah, menikmati ikhlas, nikmat kalau ibadah dengan ikhlas,
bukan menikmati ibadah dengan ria, bukan ingin suaranya didengar orang, ceramahnya didengar orang, ibadahnya dilihat orang. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Ibadah yang Anda ria, ceramah yang Anda ria, Anda ingin dilihat orang, didengar orang, akan mengantarkan Anda kepada api neraka Jahannam, mengantarkan Anda ke api neraka, mengumpulkan Anda dengan setan, iblis, musuh-musuh Allah, dengan Fir'aun, Sayyidul Mutakabbirin, dengan Haman, dengan Qarun. Tapi kalau Anda bersihkan hati Anda, caranya membersihkan, meminta kepada Allah, la tariqillah dzalik, memohon kepada Allah, tawassul ke Rasulullah, minta barokah wali-wali agar hati saya, keturunan saya, murid-murid saya, Anda semua dibersihkan oleh Allah. Bersih, 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 tidak ujub, tidak riya, ikhlas, 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 ikhlas. Allah, Allah, Allah. Baca terus, Allah itu bisa membersihkan hati. Kibir nanti bisa dibersihkan kalau orang zikir kepada Allah. Allah, 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 Allah. Allahumma tahhir qulubana ya Allah, tahhir qulubana ya Allah, tahhir qulubana ya Allah. علم أولادنا يا الله، علم بناتنا يا الله، يا الله.